Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga kamu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik berjudul Instant Karma, yang menceritakan seorang sopir taksi online yang tiba-tiba saja kaya mendadak. Nah, bagaimanakah itu bisa terjadi? Siapkan kopinya, ambil posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Pria ini bernama Jeff yang baru saja bekerja sebagai sopir taksi online. Di hari itu, ia mendapatkan penumpang dua mahasiswi yang baru pulang dari kampusnya, dan di sana terlihat Jeff begitu ramah kepada penumpangnya. Dan setelah mengantarkan kedua gadis tersebut, Jeff menjumpai ibunya di sebuah kafe. Ibunya menanyakan bagaimana kabar dan pekerjaan Jeff di kantor. Jeff mengatakan kalau ia sudah diberhentikan dan sekarang bekerja sebagai sopir taksi online. How are you doing? How's the new job at the computer company? Already have a new job. Driving people around? Maybe. Sang ibu yang mendengarnya tampak kaget karena bulan lalu Jeff baru saja diterima bekerja di perkantoran. Jeff sedikit sedih karena sang ibu menganggap remeh pekerjaannya. Jeff pun beranjak pulang dan sesampainya di kontrakan ia disambut oleh kekasihnya yang bernama Samantha. Lalu Jeff menceritakan pengalaman pertamanya menjadi seorang sopir taksi online dan juga mengatakan kalau ia bertemu dengan ibunya di sebuah kafe. Keesokan harinya Jeff kembali mengantarkan orang-orang yang memesan taksinya. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil Jeff rusak yang membuat penumpangnya marah-marah. What's going on? You ever gotten a 0-star rating? Oh, come on, man. What? Yeah, you can have this too. That's all the money I have. But please don't give me a bad rating. I need this job. Jeff pun meminta maaf dan memberikan uang sebagai ganti rugi agar pria itu tidak memberikan penilaian buruk pada akun taksi online-nya. Lalu seorang tunawisma yang melihatnya menawarkan bantuan untuk mendorong mobil Jeff ke pinggir jalan. Jeff berterima kasih dan meminta maaf karena tidak bisa memberinya uang karena semua uang yang ia dapat di hari itu telah diberikan kepada penumpangnya tadi. Mendengar itu, si tunawisma pergi dengan rasa kecewa. Di sore harinya Jeff bercerita pada kekasihnya kalau ia berhenti menjadi sopir taksi dikarenakan mobilnya rusak dan ia tidak punya uang untuk memperbaikinya. Tapi untungnya Samantha memberikan kabar baik dengan memberikan kunci mobil kepada Jeff. Samantha menjelaskan kalau temannya yang bernama Kumar menitipkan mobil selama 3 bulan karena ia pulang kampung ke India hari ini. Dan Kumar mengizinkan Samantha untuk memakai mobilnya. Keesokan harinya Jeff mulai bekerja dengan mobil Kumar dan mengantarkan seorang penumpang wanita. Dalam perjalanan, dia melihat tunawisma yang kemarin membantunya. Jeff izin pada penumpangnya untuk menepi sebentar. Jeff berterima kasih sekali lagi dan memberikan sejumlah uang pada tunawisma tersebut. Setelah itu Jeff kembali melanjutkan pekerjaannya untuk mengantarkan penumpangnya. Ketika sampai di tujuan, ia menurunkan penumpangnya dan Jeff melihat ada uang tertinggal dan segera memberitahu wanita itu. Tetapi wanita itu mengatakan kalau itu bukanlah uangnya. Jeff pun menyimpan uang itu dengan rasa bingung dan di malam harinya Jeff menceritakan pada Samantha tentang kejadian yang ia alami. Sambil tersenyum, Samantha mengatakan kalau itu adalah buah dari kebaikan Jeff. Keesokan harinya seperti biasa Jeff kembali menjalani aktivitasnya. Di hari itu dia mendapatkan penumpang seorang wanita. Di perjalanan dia bertemu lagi dengan tunawisma yang sama di tempat yang berbeda. Jeff menanyakan kabarnya, juga memberikan sebungkus makanan karena Jeff tidak memiliki uang. I don't have any money on me right now, but hold on. Mighty nice. Thanks. Setelah itu Jeff melanjutkan perjalanan mengantarkan penumpangnya ke tujuan dan membantunya menurunkan barang dari bagasi. Dan tiba-tiba Jeff menemukan banyak barang yang bukan milik penumpangnya. What about your bags? They're not mine. Gotta go, don't wanna be late. Jeff pun membawa pulang barang-barang yang ia temui di bagasi mobilnya.
Jeff menanyakan pada Samantha apakah barang-barang itu miliknya. Namun Samantha mengatakan kalau ia tidak membeli barang-barang tersebut dan mereka berdua pun terlihat kebingungan. Lalu Jeff menceritakan kalau tadi siang ia memberikan makanan pada tunawisma yang kemarin membantunya. Jeff mulai meyakini kalau tunawisma yang dibantunya telah membawa keberuntungan untuk dirinya. Dan untuk membuktikannya, keesokan harinya Jeff pergi dengan membawa sepatu usang milik Samantha dan berencana akan memberikannya pada tunawisma misterius itu. Dan benar saja, di siang harinya Jeff kembali dengan membawa begitu banyak kotak yang berisikan sepatu baru. Hey, these are awesome. Why are there so many? I didn't buy these. I found all these boxes in the back of the car. But every time I give them something, I get back 10 times as much. Keesokan harinya secara kebetulan Jeff mendapatkan penumpang, seorang musisi terkenal yang menjadi idola kekasihnya. Ia menelpon kekasihnya dan meminta musisi itu bernyanyi untuk kekasihnya. Di perjalanan Jeff bertemu kembali dengan tunawisma yang sama dan memberikan sebotol anggur. Dan sesuai dugaannya, Jeff mendapatkan anggur yang lebih banyak dan hari-hari berikutnya ia selalu memberikan barang-barang para tunawisma yang sama dan seperti biasa dia mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang ia berikan. Kemudian Samantha mempunyai ide untuk memberikan uang yang banyak para tunawisma itu dengan harapan mereka akan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari apa yang telah diberikan. Lalu di siang harinya saat mengantarkan penumpang, Jeff melihat tunawisma itu dan memberikan uang $1,000. Tunawisma itu sangat senang dan berterima kasih kepada Jeff. Setelah mengantarkan penumpangnya, Jeff menemui Samantha di restoran dengan memperlihatkan tas berisi uang yang sangat banyak yang ia temukan di bagasi mobilnya. Melihat keberuntungan yang terus berlanjut, Jeff dan Samantha pergi menjumpai tunawisma misterius itu. Do you know where the other guy is? I don't know his name, but he usually stands on this corner. You're not gonna give me something? Sorry, man, you're not the right guy. Tapi setelah mencari kemana-mana mereka tak kunjung menemukannya. Bahkan Jeff juga tidak tahu siapa nama tunawisma yang sedang dicarinya. Di saat yang sama ibu Jeff menelpon dan mengajaknya bertemu. Kemudian Jeff menceritakan semua kejadian yang dialaminya secara detail semenjak menjadi sopir taksi. Ibunya mengatakan mungkin Jeff mengalami karma instan atau balasan langsung atas kebaikannya. Lalu sang ibu meminta agar Jeff selalu berbuat baik dan tidak hanya fokus pada seorang tunawisma yang sedang ia cari. Sambil mengantar ibunya pulang, Jeff memberikan sebotol minuman pada seorang tunawisma yang ia temui. Bahkan ibunya juga memberikan sedikit uang para tunawisma tersebut. Di malam harinya Jeff pulang tidak membawa apa-apa seperti biasanya. Samantha terlihat kecewa dan terjadi sedikit pertikaian. Samantha yang masih belum percaya ingin memeriksa sekali lagi kursi penumpang yang telah diperiksa oleh Jeff sebelum dia pulang. Dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan beberapa botol jamu dan juga uang. Keesokan harinya Jeff mendapat penumpang yang ternyata orang itu adalah wali kota di kota tersebut. Sesampainya di tujuan, Jeff memberikan sekotak permen sebagai rasa syukurnya karena telah berbaikan dengan pacarnya. Setelah itu Jeff melanjutkan perjalanan dan kali ini dia mendapatkan penumpang seorang nenek-nenek. Dan ketika membuka pintu, Jeff menemukan beberapa kotak permen karet di tempat wali kota duduk tadi. Sesampainya di tempat tujuan, Jeff memberikan hadiah sebuah sal yang membuat nenek itu terlihat senang. Setibanya di rumah dia menunjukkan pada Samantha bagasi mobil yang telah terisi penuh oleh barang-barang perlengkapan wanita. Samantha terlihat begitu senang dan mereka pun berencana untuk memberikan uang lebih banyak lagi agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Samantha juga mengatakan
kalau mobil Jeff telah selesai diperbaiki dan Jeff pun pergi mengambil mobilnya. Keesokan harinya, Jeff mulai bekerja dengan membawa mobilnya sendiri. Setelah itu ia mendapat penumpang seorang wanita yang mengaku telah memukul seseorang. Bahkan di perjalanan, wanita itu mengeluarkan pistol yang membuat Jeff ketakutan. Jeff mempersilahkan wanita itu untuk mengambil barang-barang yang ada di mobilnya asalkan tidak menembaknya. Are you trying to kill us? Yeah. Well, it's easy when you got one. I think I have some in my bag here. Hold on a sec. Here. Take whatever you want. Alright, here we are. Sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang dialaminya pada kekasihnya. Lalu setelah itu, Jeff berniat mengambil barang-barang di bagasi mobil miliknya, yang seperti biasa Jeff melakukan kebaikan dan kemudian pulang dengan membawa keberuntungan. Namun kali ini, Jeff terkejut bahwa ia tidak mendapatkan apa-apa di bagasi mobilnya. Keesokan harinya mereka tampak berbincang-bincang masalah ketidakberuntungannya. Di sana mereka berkesimpulan, yang pertama adalah instan karma seperti yang diucapkan oleh ibunya. Kedua, semua yang ia berikan berbalik padanya, tapi tidak berlaku jika barang itu diambil paksa darinya seperti yang dilakukan wanita yang merampoknya. Dan yang terakhir, keberuntungan itu berasal dari mobil kumar. Keesokan harinya Jeff kembali menggunakan mobil kumar untuk mencari penumpang. Di tengah perjalanan, ia memberikan uang pada seorang tunawisma dan lanjut mengantarkan penumpangnya. Setelah itu Jeff menemui temannya yang bernama Emilio. Emilio bercerita kalau ibunya sedang sakit dan ia membutuhkan uang $1.000 untuk berobat ibunya. Tanpa pikir panjang, Jeff memberikan uang $1.000 untuk biaya berobat ibu Emilio. Well, Liz is getting great care here at the clinic, so That's all you can hope for. It's only $1,000, but I want you to have that to help your mom. Well, it's clear that you only reached out to me so that you could have someone to beat up on it. Dan keesokan harinya seperti biasa Jeff berkeliling untuk mencari penumpang. Tanpa diduga, ia bertemu dengan tunawisma misterius yang telah lama ia cari. Ia pun mengajak tunawisma itu untuk masuk ke dalam mobilnya untuk membicarakan beberapa hal. Di sana Jeff mengetahui kalau pria itu bernama Harry. Jeff juga menanyakan kenapa Harry tiba-tiba menghilang. Harry menjelaskan kalau ia masuk rumah sakit karena dipukuli tunawisma lain saat mengetahui Jeff memberikan uang yang banyak kepada dirinya. Jeff yang kasihan pun menyewakan tempat tinggal dan Jeff juga memberikan uang agar Harry bisa bangkit dan mencari pekerjaan yang layak. I'm also curious, why did you disappear after the last time I gave... anyways, I spent a few weeks in the hospital on the corner that day. Saw you give me the cash. Took all the money. Get back on your feet. Find a job. I don't know what to say, man. And if you need anything else, you have my number. Malam harinya seperti biasa ia merayakan keberuntungannya bersama Samantha dan mereka membeli begitu banyak barang. Dan sesampainya di rumah, Emilio menelpon dan mengatakan ingin meminjam uang lagi. Karena uang yang sebelumnya dikasih oleh Jeff bukannya dipakai untuk berobat ibunya, tapi malah digunakan untuk bermain judi. Jeff pun berdiskusi dengan Samantha tentang pinjaman tersebut. Dan akhirnya mereka sepakat untuk memberikan pinjaman dengan harapan mereka akan mendapatkan keberuntungan yang lebih besar. Di saat akan mengantarkan uang, Jeff mendapatkan seorang penumpang bernama Clint yang kelihatan sangar. Dalam perjalanan, Jeff menemui Emilio untuk menepati janjinya yang akan meminjamkan uang pada Emilio. Setelah itu Jeff melanjutkan perjalanan dan beberapa saat kemudian mereka pun sampai. Jeff membantu mengeluarkan tas milik Clint dari bagasi mobilnya. Dan setelah Clint pergi, Jeff mendapati tas berisi uang yang sangat banyak dan ia segera pulang dan merayakan keberuntungannya. We're millionaires.
Keesokan harinya mereka pun membersihkan mobil agar keberuntungan mereka selalu hadir. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba nomor tidak dikenal menelpon Jeff, dan ketika sudah diangkat, ternyata itu adalah Clint yang mengatakan kalau uangnya tertinggal di mobil. Clint meminta uangnya dikembalikan, dan jika tidak dikembalikan, ia akan melakukan sesuatu pada Emilio yang sudah disandranya. Jeff menjadi bingung, bukannya mendapat keberuntungan malah mendapatkan musibah. Ia segera memeriksa mobilnya, dan di sana ia menemukan sesuatu. Ia menunjukkan pada Samantha, tapi Samantha mengatakan ia akan pergi dari sana. Jeff melarang, lalu memperlihatkan benda yang ia temukan di samping mobilnya. Mereka pun mencari informasi yang ternyata itu adalah patung Sunny yang merupakan dewa karma menurut agama Hindu yang dianut oleh Kumar, temannya Samantha. Dan mereka tidak sengaja mengeluarkan waktu membersihkan mobil kemarin. Mereka pun berkesimpulan kalau keberuntungannya berasal dari patung dewa tersebut, dan ketika dikeluarkan dari mobil maka keberuntungan itu akan hilang. Apakah benar begitu? Tidak perlu diperdebatkan karena ini hanya film. Ya, suka-suka yang buat film. Kita hanya penikmatnya saja. Mari kita lanjut. Setelah itu Jeff dan kekasihnya mendatangi Clint dan terlihat Emilio sedang disandra. Tapi bukannya bisa membebaskan Emilio, malah mereka juga ikut ditangkap. Lalu Clint memberikan dua pilihan, yaitu dibunuh atau dilepaskan dan kembali dengan membawa uangnya. Jeff meminta ia dan kekasihnya dilepaskan dan ia akan mengembalikan uang tersebut. The fuck did you bring her? You know. Do you think I'm stupid? So you give me my money and I let you go. Okay. Sure. Melihat ada kesempatan, Jeff dan kekasihnya segera pergi. Clint dan anak buahnya pun segera mengejar mereka. I'm trying. Go, catch up. Run. Pelarian itu tidak berlangsung lama, mereka kembali tertangkap dan Clint mengancam akan menghabisi mereka kalau tidak mengembalikan uangnya. Tidak ada pilihan lain, Jeff memberikan uang itu dan tidak lama berselang Clint pun pergi dari sana. Keesokan harinya Jeff kembali bekerja seperti biasa sebagai sopir taksi online. Di saat ia membantu menurunkan barang dari bagasi, Jeff kembali mendapat tas misterius yang berisi uang yang sangat banyak. What about this one? It's not mine. Dan itulah alur dari film Instant Karma. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan. Dan berbuat baiklah tanpa harus mengharapkan imbalan. Ikhlaslah ketika kita memberikan pertolongan. Itu saja video kali ini, ambil baik dan tinggalkan buruknya. Maaf salah dan kurang dalam penyampaiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.